Kita kembali dihadapkan pada pusaran konflik yang tak pernah usai di Timur Tengah. Ketegangan yang membara di Laut Merah kini mencapai titik didih. Setelah serangkaian provokasi yang mengancam jalur pelayaran internasional, Amerika Serikat akhirnya menunjukkan taringnya. Bukan dengan gertakan sambal, bukan pula dengan cywar di media sosial, melainkan dengan mengirimkan malaikat maut, sebuah rudal penghancur yaitu Tomahawk Cruise Missile. Ini bukan rudal biasa. Rudal jelajah Tomahawk dapat terbang 1.600 km, rendah di antara lembah dan pegunungan, menghindari radar musuh dengan kecanggihan navigasi GPS dan pemandu inersial, memasuki jendela bangunan dengan presisi milimeter. Ditembakkan dari kapal perusak atau kapal selam seperti USS Georgia, rudal ini terbang di ketinggian sangat rendah, melintasi gurun dan pegunungan, lalu menghantam target dengan ledakan yang presisi. Bayangkan ini, Anda berada 1.500 km dari kapal perang Amerika, tapi satu rudal bisa masuk ke ruangan rapat di markas Houthi dan meledak tepat di meja perencanaan mereka. Inilah Tomahawk, legenda hidup di dunia persenjataan, kini kembali beraksi dalam operasi pembalasan yang terukur namun mematikan. Pertanyaan yang menggelayuti benak kita semua, apa yang membuat rudal ini begitu ditakuti? Teknologi macam apa yang tersembunyi di balik sayap-sayapnya yang ramping? Dan apa dampaknya bagi eskalasi konflik di kawasan yang sudah panas ini? Saat ini, kita akan menyelami lebih dalam ke perut mesin perang yang satu ini. Kita akan mengungkap rahasia di balik akurasinya yang mencengangkan, jangkauannya yang mencengangkan, dan bagaimana teknologi-teknologi mutakhir bekerja sama untuk menjadikannya senjata pilihan dalam operasi-operasi berisiko tinggi. Bersiaplah, karena kita akan menyaksikan demonstrasi kekuatan teknologi militer Amerika Serikat yang sekali lagi mengguncang dunia. Setelah gelombang serangan presisi menggunakan Tomahawk Cruise Missile, situasi di wilayah yang dikuasai kelompok Houthi dilaporkan mengalami perubahan signifikan, meskipun belum sepenuhnya melumpuhkan kemampuan kelompok tersebut. Amerika Serikat, melalui komando pusatnya, CENTCOM, mengklaim telah berhasil menghantam lebih dari 800 target sejak pertengahan Maret tahun 2025, dalam operasi yang disebut Rough Rider. Target-target ini meliputi fasilitas komando dan kontrol, sistem pertahanan udara, lokasi penyimpanan dan produksi senjata canggih, serta situs peluncuran rudal dan drone yang digunakan Houthi untuk mengancam jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut laporan dari Menteri Informasi Yaman, Muammar al-Eryani, sekitar 30% kemampuan militer Houthi diperkirakan telah hancur akibat serangan AS dalam beberapa pekan terakhir. Namun, penting untuk dicatat bahwa kelompok Houthi sendiri membantah klaim tersebut dan terus menunjukkan perlawanan. Mereka bahkan mengklaim telah menembak jatuh beberapa drone AS selama periode ini. Amerika Serikat mengerahkan operasi militer terbesar di Timur Tengah untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman yang memiliki hubungan dengan Iran. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah. Serangan pertama dilakukan pada Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025. Houthi diduga telah menyerang kapal induk AS, USS Harry S. Truman. Selain itu, mereka juga menargetkan kapal perang AS dengan 18 rudal balistik, rudal jelajah, serta sebuah pesawat nirawak di Laut Merah bagian utara. Amerika Serikat dan Houthi telah terlibat dalam eskalasi militer selama berbulan-bulan, terutama setelah serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah semakin meningkat. Serangan terbaru ini diperkirakan akan menambah ketegangan konflik di kawasan. Bahkan sejumlah warga juga melakukan pembakaran bendera AS dan Israel. Pemimpin HTI Muhammad al-Bahiti menilai tindakan AS yang mengeklaim menyerang HTI, namun juga mengenai target sipil memperlihatkan wajah asli AS yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Ia menegaskan warga Yaman tak akan mundur dari perjuangan Palestina meski harus melakukan pengorbanan besar. Tetapi serangan tersebut tetap membuat luka karena Tomahawk Cruise Missile bukan sekadar rudal biasa. Ia adalah produk dari evolusi panjang dalam teknologi senjata presisi. Salah satu kunci kehebatannya terletak pada sistem pemanduannya yang canggih. Generasi modern Tomahawk, seperti Block 4, Tactical Tomahawk, menggunakan kombinasi beberapa sistem navigasi untuk mencapai target dengan akurasi yang luar biasa. Pada fase awal penerbangan, Tomahawk mengandalkan navigasi inersia, Inertial Navigation System, INS, yang sangat akurat untuk mempertahankan jalur penerbangan yang telah diprogramkan.
INS menggunakan sensor gerak dan rotasi untuk menghitung posisi dan orientasi rudal tanpa memerlukan input eksternal. Namun, agar akurasinya tetap terjaga dalam jarak jauh, Tomahawk juga dilengkapi dengan Terrain Contour Matching, TERCOM. TERCOM bekerja dengan cara yang cerdas. Rudal membawa peta ketinggian digital dari area yang akan dilaluinya. Saat terbang rendah di atas permukaan tanah atau laut, radar altimeter di rudal memindai ketinggian sebenarnya. Data ketinggian ini kemudian dibandingkan dengan peta yang tersimpan. Jika ada perbedaan, sistem akan mengoreksi jalur penerbangan agar tetap sesuai dengan rencana. Untuk fase terminal atau saat mendekati target, Tomahawk Block 4 menggunakan GPS, Global Positioning System, untuk akurasi yang lebih tinggi. GPS memanfaatkan sinyal dari satelit untuk menentukan posisi rudal dengan sangat tepat. Selain itu, beberapa varian Tomahawk juga dilengkapi dengan Digital Scene Matching Area Correlator, DSMAC. Teknologi ini menggunakan kamera optik untuk mengambil gambar area target dan membandingkannya dengan gambar referensi yang tersimpan di memori rudal, memastikan hantaman yang tepat pada titik yang diinginkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem pemandu kombinasi INS, TERCOM, GPS, dan DSMAC, pada beberapa varian, memberikan Tomahawk tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kemampuan untuk membandingkan kontur tanah, mencocokkan pemandangan target, dan menggunakan data satelit memastikan bahwa rudal dapat menghantam target dengan presisi dalam hitungan meter. Akurasi ini meminimalkan kerusakan kolateral, yang sangat penting dalam operasi militer modern di mana citra publik dan hukum internasional menjadi pertimbangan utama. Kemampuan untuk menghancurkan target spesifik tanpa merusak bangunan atau infrastruktur di sekitarnya adalah keunggulan taktis dan strategis. Selain sistem pemandu yang rumit, Tomahawk ditenagai oleh mesin turbofan kecil yang memungkinkan rudal ini terbang dengan kecepatan subsonik namun memiliki jangkauan yang sangat jauh, mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer tergantung pada variannya. Kemampuan terbang rendah juga menjadi keunggulan taktis, mempersulit deteksi oleh radar musuh. Serangan menggunakan Tomahawk Cruise Missile juga didukung oleh berbagai teknologi intelijen dan pengawasan yang canggih. Sebelum peluncuran, citra satelit resolusi tinggi, data intelijen elektronik, ELINT, dan sinyal intelijen, SIGINT, digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi target. Informasi ini kemudian diprogramkan ke dalam sistem navigasi rudal. Kapal-kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut AS yang menjadi platform peluncuran Tomahawk dilengkapi dengan sistem kendali penembakan, Fire Control System, yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan operator untuk merencanakan misi, memprogram jalur penerbangan, dan meluncurkan rudal dengan presisi. Komunikasi data antara platform peluncuran dan rudal juga penting untuk memantau status dan memastikan keberhasilan misi. Dalam konteks serangan terhadap Houthi, penggunaan Tomahawk menunjukkan kemampuan AS untuk menyerang target yang jauh dari garis pantai dengan risiko minimal terhadap personel militernya. Ini juga mengirimkan pesan yang kuat tentang keseriusan AS dalam menanggapi ancaman terhadap kepentingan dan sekutunya di kawasan tersebut. Amerika Serikat memiliki persediaan rudal Tomahawk yang signifikan, memungkinkan peluncuran dalam jumlah besar untuk melumpuhkan pertahanan musuh atau menghantam banyak target secara bersamaan. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai platform Angkatan Laut AS, termasuk kapal penjelajah, kapal perusak, dan kapal selam. Fleksibilitas platform peluncuran ini memungkinkan penyebaran kekuatan serangan yang luas di berbagai teater operasi. Dengan perpaduan kecerdasan navigasi dan daya hancur yang presisi, sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu senjata paling strategis di gudang persenjataan Amerika Serikat. Serangan ini bukan hanya sekadar operasi militer, tetapi juga demonstrasi adidaya teknologi yang patut kita perhatikan. Bagaimana pendapat kalian tentang kekuatan dan implikasi dari serangan Tomahawk ini? Jangan ragu untuk berbagi analisis dan komentar kalian di bawah. Klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berkualitas lainnya yang akan terus mengupas tuntas dinamika keamanan global. Dukungan kalian adalah amunisi kami untuk terus menyajikan konten yang informatif dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.